Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam doa Bapa kami, permohonan yang ke-6, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, maksudnya adalah sesungguhnya Allah tidak mencobai seseorang pun, tetapi kita minta di dalam doa supaya Allah melindungi dan memelihara kita, sehingga iblis, dunia, daging kita tidak akan menipu ataupun menyesatkan kita ke dalam hal-hal yang sangat memalukan dan bercelah. Dan sekiranya kita diserang oleh pencobaan-pencobaan tersebut, pada akhirnya kita masih dapat mengalahkan serta memperoleh kemenangan atasnya. Saudara-saudari, dalam hidup kita ini tidak ada kita yang terlepas dari penderitaan. Artinya, setiap hari kita ada yang menderita. Setiap saat kita ada yang lelah dalam menjalani hidup. Sesungguhnya, Allah selalu mengingatkan kita, umat tebusan Allah, bahwa justru di dalam kelemahan dan penderitaanlah pengharapan kita kepada Allah harus sungguh nyata. Contoh, jikalau kita lihat Ayub, sungguh itu adalah penderitaan yang luar biasa. Tidak ada orang yang mengalami hal seperti itu selain Ayub. Namun mari kita lihat penyelesaian penderitaan itu. Kita tahu bahwa tidak ada satupun yang hilang daripadanya, termasuk nyawanya. Bahkan iblis yang memberikan penderitaan itu tidak berhak mengambil nyawanya, sebab Allah ada bersama-sama dengan Ayub. Ayub memiliki iman dan pengharapan yang kokoh kepada Allah. Walaupun dalam penderitaannya dia kehilangan banyak hal, tetapi pada akhirnya segala sesuatunya kembali, termasuk imannya semakin dikuatkan kepada Allah. Demikianlah kiranya kita. Walaupun Allah mengizinkan kita hidup bergandengan dengan penderitaan, itu berarti bahwa hidup ini tidaklah berjalan dengan mulus-mulus saja. Itu berarti bahwa kita tidak bisa lari dari penderitaan. Bahkan kita tidak bisa menghindar daripadanya. Dan itu juga menandakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Setiap saat, setiap detik, kita membutuhkan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tidak ada hidup kita yang damai dan sejahtera. Saudara-saudari, saat ini Allah mengingatkan kita, hadapilah penderitaanmu dengan penuh pengharapan kepada Allah, dan percayalah, Allah akan selalu menyertai dan menguatkan kita dalam menghadapi masalah. Tetaplah hidup di dalam iman yang benar, sehingga Roh tetap bekerja dalam menuntun kita, termasuk mendorong kita untuk berdoa kepada Allah. Sebab di dalam doa-doa kita lah kita memohon pertolongan dan kekuatan kepada Allah. Jadi saudara-saudari, ketika kita susah dan menderita di dunia ini,
jangan pernah merasa Allah meninggalkan kita. Ketika penderitaan kita lewati dalam hidup kita, jangan pernah merasa bahwa kita mampu melewatinya tanpa Allah. Tapi ingatlah, di dalam penderitaan, kesusahan, dan kesesahan, seperti yang dikatakan oleh Paulus, justru di dalam hal itulah kita dikuatkan. Artinya, biarlah penderitaan dan kesusahan itu datang, tetapi tetaplah memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah, sehingga kiranya itu dapat menguatkan iman kita, itu dapat memampukan kita untuk tetap hidup berjuang di dalam iman. Tetaplah berjuang dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menyertai kita semuanya. Amin.